Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari Senin yang lalu udah bahas mengenai reformasi adalah sejarah yang terus berulang. Dalam hal ini saya menekankan satu presupposisi yang sangat penting bahwa sejarah ada di tangan Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, sejarah ada di tangan Tuhan. Jadi bukan sejarah itu bergulir menurut maunya sejarah itu sendiri, tapi ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa saya percaya bahwa sejarah ada di tangan Tuhan? Ya karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tanpa kecuali ya, segala sesuatu itu berarti baik perkara besar, perkara kecil, perkara baik maupun perkara jahat, semuanya ada di dalam kontrol Allah yang berdaulat. Karena itu Alkitab juga mengatakan bahwa sehebat-hebatnya pemerintah seperti tadi Yusuf menyinggung mengenai pemilihan presiden di Amerika itu pun ada di dalam kedaulatan Allah. Dan tidak lepas daripada kedaulatan Allah. Dan Alkitab yang sudah mengatakan seperti itu memang. Bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi itu pun ada di dalam tangan Tuhan. Nah, tapi kita tidak akan menyinggung politik, kita akan menyinggung masalah reformasi gereja. Nah, reformasi gereja juga saya percaya ada di dalam kedaulatan Allah. Dan Allah memelihara gerejanya sampai hari ini dan bahkan sampai Kristus datang kedua kalinya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa yang mendirikan gereja adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gereja. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan dapat menelannya. Artinya apa? Kalau alam maut tidak dapat menelannya, itu berarti bahwa gereja itu terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, memang tidak disangkal bahwa gereja banyak yang sesat juga dan banyak yang kacau dan banyak yang jalannya nggak karu-karuan dan ya itu tadi sesat sudah. Jadi itu tidak disangkal, tapi sebagian gereja juga Tuhan tetap pelihara dan setia pada kebenaran. Ya, karena memang janji Tuhan bahwa gereja itu tidak akan punah. Selain artinya bahwa alam maut tidak dapat menelannya, itu artinya gereja tidak dapat punah, tapi gereja juga tidak akan dibiarkan tersesat dan terhilang. Kenapa demikian? Karena jelas Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Nah, ini semua presupposisi yang penting. Karena kalau kita tidak memahami presupposisi yang penting ini, kita tergoyah ya. Kita mungkin bimbang. Melihat sejarah ini kita bimbang. Melihat dunia yang makin rusak, kita bimbang. Melihat kekristenan yang makin luntur juga, kita juga ragu-ragu dengan masa yang akan datang. Tapi terbukti dengan segala kerusakan yang ada, Tuhan tetap membuktikan pemeliharaannya. Ya, mari kita coba membaca dari firman Tuhan, ayat yang sudah sangat terkenal sebetulnya ya, yaitu Injil Matius pasal 16 ya. Injil Matius pasal 16. Ayat yang ke-18 akan dibacakan oleh Yusa. Oke, Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya.
Saya tidak mau mengungkit-ungkit kembali perdebatan antara Katolik dan Protestan mengenai ayat tersebut ya, karena saya sudah pernah membahas bagian ini. Jadi yang disebut dengan batu karang ya, itu adalah bukan Petrus, bukan Rasul Petrus, karena batu karang itu pakai jenis kata feminin dan itu tidak menunjuk kepada manusia, dan kesimpulannya sudah jelas itu bukan manusia, tetapi itu adalah pengakuan Petrus bahwa Mesias adalah anak Allah ya, dan seperti yang tertulis di ayat 16, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup ya, dan di atas pengakuan ini Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya ya. Jadi sekali lagi jemaat itu bukan berdiri di atas Petrus. Kalau berdiri di atas Petrus, Petrus mati, jemaatnya ikut mati. Ya, nah kita tidak berdiri di atas Petrus yang juga suka goyah-goyah kan. Kalau Petrus suka goyah-goyah, jemaatnya juga goyah-goyah gitu ya. Nah, tentunya tidak benar. Ya, seperti saya juga pernah kasih contoh, dasar negara Indonesia itu bukan Soekarno, bukan Soeharto, tapi dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan manusia dasar negara. Demikian juga dasar gereja bukan manusia, tapi adalah suatu statement of faith, ya, suatu penyataan iman, dan itu yang Petrus lakukan di Matius 16 ayat ke 16 tadi ya, Matius 16 ayat 16. Oke, jadi dengan demikian kita percaya bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan yang kalimat terakhir ini yang penting, yang maksudnya kita mau fokuskan. Matius 16 ayat 18, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain, alam maut tidak akan dapat menelannya. Ya, artinya apa ya? Artinya tidak akan punah, tidak akan habis, ya, tidak akan tersesat, hilang tersesat, ya, tidak akan, karena Tuhan yang memelihara. Saya akan bandingkan ayat ini ya, alam maut tidak akan menguasainya ini dengan, perhatikan, dengan Matius pasal ke-28. Ya. Matius pasal 28 ayat yang terakhir, yaitu ayat 20. Ya. Nah, coba dibaca kalimat yang terakhir saja ya. Itu ada titik di tengah-tengah ayat 20 itu, tapi kalimat terakhir aja yang dibaca. Silakan. 28:20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, nah, perhatikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus. Dan saya pernah memang menggambarkan keadaan gereja mula-mula yang sangat rentan dan sangat lemah keadaannya. Bayangkan kekristenan baru mulai, dan kekristenan dimusuhi banyak pihak pada waktu itu. Ya, kekristenan dimusuhi pasti oleh Yudaisme, ya, dimusuhi oleh tentara atau kekaisaran Romawi, dan dimusuhi oleh orang-orang penyembah berhala, ateisme. Ya, dan dengan musuh yang begitu besar dan begitu dahsyat, itu sangat memungkinkan kekristenan akan lenyap dan punah. Karena bayangkan murid Tuhan Yesus cuma berapa? Cuma 11, mungkin ditambah dengan 70 murid yang lain, tapi yang juga belum tentu sangat jelas murid 70 itu yang bagaimana. Ya, selain itu juga ada murid-murid yang lain, tapi siapa yang bisa menjamin keadaan mereka yang tidak ada orang pentingnya, tidak ada orang yang diakui oleh masyarakat pada waktu itu sebagai pemimpin agama, nggak ada. Ya, dan mereka orang-orang tanda petik orang liar yang memulai ajaran-ajaran yang tidak pernah mereka dapatkan di dalam Yudaisme.
Nah, itu yang menyebabkan mereka bisa punah sewaktu-waktu, dan jumlah mereka cuma berapa, tapi luar biasa sekali ya. Tuhan tidak memilih orang-orang hebat, tidak memilih tentara yang kuat, tidak memilih penguasa, pejabat negara yang melindungi dan sebagainya. Tidak. Tuhan memilih rakyat kecil yang begitu lemah dan begitu tidak berdaya, tapi Tuhan bilang, dan perkataan Tuhan ini yang menjadi pegangan dan jaminan, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Puji Tuhan. Dan terbukti sampai hari ini, yang namanya kekristenan yang sudah diusahakan, dipunahkan, dihabisin, dihancurkan, ya, dimusuhi, ya, dipenggal, digantung, dibakar hidup-hidup, ya, kitab sucinya juga dipunahkan, dihancurkan, tapi tidak pernah punah dan tidak pernah habis. Dan kekristenan yang juga dari dalam, ya, musuh yang paling mengerikan bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam, yaitu musuh dalam selimut. Itu juga paling mengerikan dan terus-menerus merongrong kerusakan gereja yang ajarannya juga makin lama makin menyimpang, tapi Tuhan juga terus pelihara dan mengadakan reformasi demi reformasi. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini gereja terpelihara. Harus diakui ada gereja yang rusak, ada gereja yang mau diperbarui kembali kepada kebenaran. Jadi itu harus diakui, memang ada dua sisi. Dan Alkitab juga sudah memaparkan ada gandum, ada lalang. Maka ada gereja yang yang berdiri di atas benih lalang, dan ada gereja yang berdiri dari benih gandum. Ya, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak usah heran kalau ada gereja ngaco-ngaco nggak karu-karuan, dan gereja yang mau mawas diri dan tidak mau dipakai setan untuk mengajarkan hal-hal yang sesat akan bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan itu adalah anugerahnya. Benar-benar anugerah. Kalau saudara dan saya boleh tercelik melihat kebenaran demi kebenaran, itu bukan kehebatan Anda dan saya. Itu adalah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa Tuhan mencelikkan mata rohani Anda dan saya sudah tersesat dan sudah terhilang. Ya, dan tidak mungkin bisa kembali kepada jalan yang benar kalau Tuhan tidak memberi anugerahnya. Puji Tuhan. Ya, dan saya tidak berlama-lama karena acara kita ini adalah Q&A, question and answer. Jadi saudara juga bisa bertanya, saudara bisa juga sharing, saudara juga bisa memberikan tanggapan-tanggapan atau pertimbangan-pertimbangan atau koreksi bagi gereja saat ini dan sebagainya. Ada usulan-usulan, silakan kita ngomong, ya, tentunya dengan tujuan yang baik, ya. Iya. Semua untuk membangun bersama. Oke, saya sampai di sini aja. Oke, buat teman-teman ataupun para pendengar yang sudah mendengarkan, baik itu lewat website di www.rmcsurabaya.net ataupun di aplikasi, ya, di RMC Radio SBY, Anda juga bisa bertanya, baik itu lewat WhatsApp di 081 3579 01628 081 3579 01628 atau bisa di live chat YouTube, ya. Anda tinggal ketik di kolom searching, ya, Stri Spacing Agel, kemudian Anda bisa berkomentar di live chat. Ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Rio Christian. Pak Adi, saya ingin bertanya, apakah Erasmus adalah tokoh reformasi atau renaissance? Jika dilihat dari yang dilakukan Erasmus sendiri, seperti membuat terjemahan Latin, Vulgata yang baru pada perjanjian baru,
Akan tetapi ajaran yang dibawanya adalah humanistik oleh Erasmus. Jadi kesimpulannya, apakah Erasmus sendiri ini tokoh reformator apa Renaissance? Ya maaf, saya tidak begitu menguasai tokoh-tokoh seperti Erasmus dan sebagainya. Saya mesti baca dulu untuk mengingat kembali ya. Erasmus ini ajarannya bagaimana dan tindakannya bagaimana ya. Maaf, saya tidak. Kalau mengenai kayak gitu-gitu saya harus belajar ulang ya. Saya harus belajar ulang karena memori saya juga terbatas. Saya tidak bisa ingat semua tokoh. Tapi kalau tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal sekali, yang sering kita kita bicarakan ya saya masih ingat ya. Tapi kalau Erasmus saya ya terus terang saya harus belajar ulang gitu. Ya, saya belum bisa jawab. Saya nggak tahu nanti kalau saya jawab saya salah nanti ya. Ya, ya. Ini yang di Zoom yang sudah ada yang bertanya, atau mungkin ada teman-teman dari Zoom yang mau bertanya langsung, Anda tinggal boleh unmute Zoom Anda. Ini ada Ya. Roni Nente. Apakah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther hanya pada pemberian surat pengampunan dosa? Dari Zoom. Ya. Ya. Tidak ya. Kalau kita lihat yang diperjuangkan Martin Luther itu ditulis di dalam 95 dalil yang diprotes oleh Martin Luther. Dan itu bukan hanya mengenai surat pengampunan dosa, itu mengenai banyak penyimpangan dari gereja Roma Katolik pada waktu zamannya Martin Luther. Jadi penyimpangannya sudah begitu banyak, itu membuat Martin Luther sudah tidak tahan untuk tidak bersikap. Ya, nah, bayangkan itu 95 dalil. Makanya terkenal sekali bahwa hari reformasi itu adalah di mana Martin Luther membuat 95 dalil tersebut yang menyatakan bahwa gereja Roma Katolik harus kembali kepada Alkitab. Ya, nah itu 95 dalil itu banyak sekali. Ya, menyangkut masalah paus, masalah ibadah ya dan doktrin-doktrin yang sudah banyak menyimpang dari Alkitab. Ya, nah itu Martin Luther ingin supaya gereja kembali kepada Alkitab. Oke. Oke. Di Zoom juga sudah ada yang bertanya lagi oleh Bapak Jacob ya. Selamat malam Pak Andi. Bagaimana sikap orang Kristen yang tinggal di negara yang katanya menganiaya orang Kristen? Silakan Pak. Sikap orang Kristen yang tinggal di negara yang menganiaya orang Kristen. Oke. Ya, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan dimanapun kita berada, saya percaya juga itu bukan kebetulan. Jadi kita juga berada di Indonesia juga bukan kebetulan. Saya berada di Surabaya juga bukan kebetulan. Dan Anda dimanapun Anda berada juga bukan kebetulan. Nah, bagaimana kalau kita pas di negara yang sangat menentang atau menganiaya orang Kristen? Ya itu sudah banyak contohnya di Alkitab. Sadra, Mesa, Abednego yang dijajah, dibuang ya di tempat pembuangan dan mereka bahkan diancam ya akan dibakar hidup-hidup. Ya, bagaimana sikap-sikap orang yang seperti itu? Sikap Daniel, ya, kemudian bagaimana sikap para rasul yang juga ditangkap oleh Mahkamah Agama, ya, dihakimi dan ya bagaimana sikap mereka? Bagaimana juga sikap Tuhan Yesus sendiri, ya, pada waktu dia diadili, dia dianiaya, dia bahkan disalib. Ya, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Nah, itu memang jelas-jelas sekali bahwa kehidupan setiap langkah hidup orang percaya itu ada di dalam kedaulatan Allah. Ya,
Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita selama kita bisa menjadi saksi bagi Kristus, kita harus jalankan menjadi saksi bagi Kristus dengan segala macam usaha dan cara. Artinya ya entah terang-terangan atau entah sembunyi-sembunyi, kita tetap harus berusaha menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus. Seperti di RRC misalnya, yaitu saya sering kali dengar, pemerintah kan juga anti Kristen yang dianggap radikal, ya. Karena di sana gereja juga ada, gereja resmi juga ada, tapi katanya gereja seperti itu adalah gereja yang manut-manut aja dengan pemerintah, dan ya saya nggak tahu sampai sejauh mana, karena saya sendiri tidak pernah menyelidiki dan mengunjungi gereja-gereja di sana. Tapi ya ada omongan sih, gereja yang diawasi pemerintah itu tidak bisa bebas untuk misalnya mengabarkan Injil atau mengadakan kegiatan-kegiatan KKR dan sebagainya, itu mereka mungkin dilarang, ya. Dan saya nggak tahu juga bagaimana misalnya sikap pemerintah itu yang katanya di RRC itu Alkitab katanya mau diubah, ya, isinya juga mau diubah, jadi supaya orang Kristen di sana tidak memakai ayat-ayat tertentu untuk membenarkan perbuatan mereka dalam mengabarkan Injil misalnya. Nah, itu ayat-ayat yang mungkin yang terlalu dianggap membuat orang jadi ekstrim, itu ayat-ayatnya katanya mau dihapus, katanya. Tapi saya benar-benar I don't know, dan kayak gini-gini ini hoax juga bisa tersebar dengan sangat luas sekali dan tidak terkendali. Mana yang hoax, mana yang asli juga I don't know. Dan berita-berita di televisi pun juga kadang-kadang berita yang juga direkayasa atau ditambah-tambahin. Jadi saya juga bicara dengan beberapa orang Tionghoa yang senior-senior, ya, tentunya, yang mengerti sejarah dan mengerti di dunia RRC itu bagaimana. Ya, pendapatnya ternyata beda-beda. Ada yang membela RRC, ada yang anti RRC, ada yang tengah-tengah, netral begitu maksudnya. Jadi I don't know. Aku tidak mau bicara politik. Tapi kalau ada pemerintah yang benar-benar menekan hidup orang percaya, kita percaya juga itu ada di dalam kedaulatannya, dan itu juga dalam rangka Tuhan menetapkan itu untuk kebaikan bagi orang percaya. Roma 8 ayat 28 itu ditulis pada saat jemaat banyak disiksa dan diancam bisa bahkan dibunuh. Ya, Roma 8 ayat 28. Coba tolong dibacakan. Roma 8 ayat 28 itu seringkali dijadikan ayat hiburan yang menyenangkan orang percaya, padahal ayat itu di tengah-tengah keadaan orang percaya yang sangat memprihatinkan keadaannya, ya. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ya, ayatnya sebetulnya panjang ayat itu. Konteksnya juga panjang, tapi kalau kita mau lihat konteksnya, ya sudah lebih jelas, itu Roma 8 itu konteksnya penderitaan. Tapi Rasul Paulus bisa bilang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk penderitaan orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen yang dibantai, ya, dibunuh, diadu dengan binatang buas mungkin, atau ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Ya, itu Rasul Paulus justru
pakai ayat itu, menulis ayat itu untuk menghibur dan menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami ancaman dan kekhawatiran yang hebat. Di tengah-tengah ancaman dan kekhawatiran yang hebat itulah Rasul Paulus bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi dalam siksaan bagi orang-orang Kristen di negara yang anti Kristen itu pun, itu Kristen biasanya malah bertumbuh dengan sangat baik. Ya, sekali lagi ya, di negara yang penuh dengan siksaan terhadap orang-orang Kristen, justru kekristenan tumbuh dengan sangat baik. Sedangkan di negara yang Kristennya sangat diagung-agungkan, ditinggikan, dan dikasih fasilitas yang baik Kristennya, malah Kristennya jadi rusak. Ya, seperti Kristen, ya maaf saya harus sebut seperti contohnya Kristen liberal misalnya. Ya, Kristen liberal itu yang tidak percaya Alkitab firman Allah, yang tidak percaya Tuhan Yesus adalah Allah, tidak percaya Allah Tritunggal, dan sebagainya. Lalu Kristen misalnya LGBT, ya itu sudah aneh-aneh malah, ya. Jadi di negara-negara yang Kristennya itu aman-aman malah tambah ngaco Kristennya. Tapi di negara yang Kristennya sangat disiksa justru tumbuh dengan sangat baik. Ya. Cuma saya dengar di LRC itu memang di LRC itu memang tumbuh ajaran sesat juga. Jadi selain ajaran yang benar, itu juga ada ajaran-ajaran yang sesat. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Andi Halim buat para pendengar yang mau bertanya, yang mau mengungkapkan pendapatnya, silahkan ya. Langsung aja by WhatsApp, Anda bisa chat ya di 081 3579 01628. 081 3579 01628. Bisa juga lewat live chat di live YouTube. Anda buka aja di Stris Passing Ngagel, kemudian Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom live komennya. Baik, ini dari YouTube sudah ada yang bertanya dari Pak Theo. Pak Andi, apakah ada kemungkinan justru pendulum sejarah reformasi justru malah kembali ke era kuno? Kalau misalkan Bapak Pendeta Stephen Tong ini diambil dari kita tahun depan, apakah Bapak Andi Halim melihat gerakan reform akan mengalami pasang ataukah mengalami surut? Dan 2 jempol untuk kerendahan hati Pak Andi dalam menjawab pertanyaan tentang Erasmus tadi. Bentar. Pertanyaannya yang tadi apa itu? Yang menyebut nama Pak Tong itu apa? Saya kurang jelas. Jadi kalau apakah ada kemungkinan justru pendulum sejarah reformasi itu justru malah kembali ke era kuno? Kemudian disambung Era apa? Era kuno, Pak. Kuno. Terus? Kalau misalkan ini ada Bapak Pendeta Stephen Tong yang diambil dari kita tahun depan. Yang apa? Diambil apa? Diambil dari kita tahun depan. Ini misalnya, Pak. Diambil Tuhan maksudnya. Gimana Bapak Andi Halim melihat gerakan ini reform? Misalnya gitu ya. Saya pikir dinubuatkan. Ini, Pak, ya. Ini sudah bermisal ini. Sudah mengandalkan ini Pak Theodor ini. Apakah Bapak Andi Halim melihat gerakan reform akan mengalami pasang atau mengalami Oke, baik. Saya jawab. Saya percaya tadi pernyataan saya yang awal, sejarah ada di tangan Tuhan. Ya. Bukan di tangan manusia, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan tokoh hebat sejarah, tidak. Buktinya apa? Buktinya tokoh yang hebat dalam sejarah juga mati semua. Contohnya John Calvin juga mati, Martin Luther juga mati, betul nggak? Iya. Mati semua kan? Tapi ternyata terbukti bahwa kekristenan tidak mati.
Jadi kalau pasca Pak Tong, saya juga tidak khawatir, meskipun memang banyak orang mengkhawatirkan, waduh ini kalau setelah Pak Tong tidak ada nanti bagaimana, waduh ini nanti reform bisa jadi terpecah belah ini gini. Sudah, jangan mendahului Tuhan. Jawaban yang benar adalah I don't know. Yang saya tahu pasti adalah Tuhan yang memimpin sejarah. Dan Tuhan yang memelihara gerejanya. Tadi ayat-ayat di awal ini, pertemuan ini, saya sudah kasih ayat-ayat bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Ya, gereja yang didirikan oleh Kristus, alam maut tidak dapat menguasainya. Matius 16 ayat 16. Dan Tuhan juga menjanjikan penyertaan Tuhan Yesus kepada gerejanya, bukan hanya kepada murid-murid, tapi kepada gerejanya. Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi gereja tetap disertai oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tidak ada kekhawatiran. Tapi bukan tidak ada kekhawatiran ini identik dengan cuek-cuek lalu tidak peduli sama sekali. Bukan. Jadi ketidakkekhawatiran karena saya percaya benar bahwa Tuhan itu memimpin sejarah dan Tuhan memimpin gerejanya dan memelihara dengan sempurna. Sehingga kita yang kita lakukan sekarang ini juga dalam rangka Tuhan sedang memelihara gerejanya. Kehadiran Pendeta Stephen Tong di Indonesia dan memulai gerakan Reform Injili Indonesia di Indonesia itu bukan satu-satunya hamba Tuhan yang memulai gerakan ini di dunia kan. Pendeta Stephen Tong juga melanjutkan perjuangan, istilahnya melanjutkan tongkat estafet yang diperjuangkan oleh hamba Tuhan sebelumnya. Ya, yang diperjuangkan oleh para rasul, yang diperjuangkan oleh bapak-bapak gereja, yang diperjuangkan oleh reformator, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, ya, yang diperjuangkan oleh banyak tokoh-tokoh lain yang meneruskan perjuangan reformasi ini, ya, sampai hari ini. Seperti itu. Jadi saya percaya tidak akan digoyahkan. Tapi tidak berarti, ini nanti yang pegang sejarah ini gereja Reform Injili Indonesia yang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu yang akan pegang sejarah. Enggak, jangan seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ada organisasi di dunia ini yang langgeng selama-lamanya di dunia. Tidak pernah ada. Kalau memang ada organisasi yang langgeng di dunia ini sampai selama-lamanya, saya percaya organisasi yang didirikan oleh para rasul seharusnya yang paling langgeng. Ya, karena para rasul itu yang paling sah di dalam memulai gereja, merintis gereja mula-mula. Mestinya organisasi yang mereka dirikan itu dengan gereja mula-mula itu yang menjadi pemimpin seluruh gereja di dunia. Kalau itu yang Tuhan mau. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mau ada organisasi gereja di dunia ini yang kekal selamanya. Tidak. Semua yang dimulai para rasul yang sekarang lagi digembar-gembarkan oleh gereja, maaf saya harus sebut gereja Ortodoks Timur, yang merasa mereka yang meneruskan, mewarisi keturunan rasuli, gereja yang asli dari keturunan rasuli, itu yang mereka perjuangkan, dan mereka yang paling sah di dalam meneruskan gereja mereka, gereja yang asli itu katanya. Tapi menurut saya, maaf ya, gereja yang benar-benar kembali ke Alkitab itu tidak dimonopoli oleh satu golongan atau satu keturunan, ya, warisan keturunan asli dari rasuli,
Karena Tuhan Yesus justru menegaskan sejak Perjanjian Baru itu, Tuhan tidak lagi berorientasi kepada hal-hal lahiriah, ya, tapi kepada nilai-nilai rohani. Contohnya Israel. Sekarang kan tidak lagi diperjuangkan Israel yang asli apa enggak asli. Yahudi asli atau tidak asli. Tidak ada perjuangan mengenai Yahudi asli, tidak asli. Sekarang yang diperjuangkan adalah umat Tuhan dari segala bangsa, dari segala suku bangsa. Dan yang namanya Israel hari ini adalah bukan Israel jasmani, tapi Israel rohani. Jadi tidak usah ngotot Anda keturunan asli rasul atau keturunan rasul palsu, ya, atau mewarisi ini keturunan yang keturunan Paulus atau keturunan Yohanes atau keturunan apa, sudah tidak usah membangga-banggakan keturunan seperti itu. Ya, oke. Ya. Oke. Saya juga buka pertanyaan untuk yang di Zoom, yang mungkin mau bertanya langsung. Adakah? Oke, kalau Pak Andi. Oke. Ya, Bu Patrick. Ya, Pak Andi, saya mau nanya, ini banyak sekali gereja sekarang menganggap diri mereka gereja reform karena dipengaruhi dari gereja-gereja yang mereka sebut adalah alumni dari gereja di Amerika yang sudah reform. Tapi mereka mengajarkan humanisme di dalam pengajaran mereka. Terus gimana maksudnya melegalkan, mengidentifikasi mereka gitu? Sebab maksudnya banyak gereja sekarang ngaku-ngaku reform karena reform mulai beken, ya, nama reform mulai terkenal dan mulai membanggakan nama reform itu. Ya, saya sejak tahun 86 Pak Tong mulai mendirikan STRIS di Surabaya waktu itu. Dan saya salah satu yang diminta Pak Tong untuk merintis STRIS di Surabaya. Itu waktu itu reform itu apa? Dianggap orang asing reform itu. Ya, ini ajaran asing, ajaran aneh, gerakan liar atau bagaimana. Pokoknya underdog lah reform pada waktu itu. Ya, dan orang-orang banyak yang mencibir gitu ya. Allah, ini apa ini, aneh-aneh aja reform ini. Gitu. Tapi sekarang waduh, orang dengar reform tuh hebat, luar biasa ya. Ajarannya solid ya. Terkenal, luar biasa, sangat dalam. Pengkhotbah-pengkhotbahnya juga hebat. Nah, akhirnya semua mau ngaku-ngaku reform sekarang. Ya. Dulu dibuang-buang reform itu. Sekarang orang rasanya bangga kalau pakai atribut reform. Tapi reform itu sendiri memang sudah reform macam-macam. Hari ini sudah reformnya sudah ada yang reform liberal, reform karismatik, ya, reform yaitu tadi ortodoks timur atau ya macam-macam lah. Jadi menurut saya reform pun harus terus-menerus direformkan. Makanya Semper Reformanda itu suatu semboyan bahwa gereja reformasi tetap harus direformkan terus-menerus, tidak pernah selesai sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi apakah kita ini sudah yang paling hebat dari seluruh reform di dunia? Saya kok
saya kok tidak berani ya mengeluarkan statement-statement yang seperti itu, karena reform itu terus-menerus diperbarui. Dan sampai hari ini dan setelah hari ini pun nanti di masa yang akan datang, Tuhan juga akan terus mereformasi gerejanya untuk makin dimurnikan dan makin mendekati kebenaran demi kebenaran, dan belum tuntas. Hari ini belum tuntas. Ya, siapa yang bilang reform hari ini sudah tidak perlu diperbarui lagi? Gereja kami sudah yang paling sempurna. Tidak mungkin ngomong gitu. Kalau sampai ngomong kayak gitu, ya itu justru yang tidak reform. Ya, gereja reform itu menyadari kita belum sempurna. Dan justru karena belum sempurna ya harus diperbarui terus-menerus untuk kembali kepada Alkitab. Nah, itu prinsipnya tidak boleh dilupakan tuh. Back to the Bible. Dan kalau semua sekarang niru-niru, semua mau back to the Bible, back to the Bible, buktikan kalau benar-benar back to the Bible. Bagaimana cara kamu menafsirkan Alkitab? Bagaimana kamu cara menelitinya? Bagaimana kamu cara melihat secara komprehensif, melihat secara holistik, ya, melihat secara integrated. Ya, nah itu tidak bisa sembarangan menafsirkan. Jangan sekarang ini saya lihat ya banyak orang-orang yang ngaku-ngaku reform itu juga istilahnya gaya-gaya pakai bahasa asli. Jadi kalau sudah pakai bahasa asli itu dianggap sudah paling benar dan paling mendekati Alkitab. Saya tegaskan, orang-orang yang gaya-gaya sok bahasa asli itu justru mungkin sangat meragukan kebenarannya. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya suatu pegangan yang basic yang kuat, tapi gayanya pakai bahasa asli. Kalau sudah pakai bahasa asli seolah-olah gua ini loh yang paling asli karena pakai bahasa asli. Padahal orang Yahudi itu dari dulu pakai bahasa asli. Tapi orang Yahudi justru ngawur. Ya, maksudnya mereka justru tidak mengerti kedatangan Tuhan Yesus padahal pakai bahasa asli terus. Itu suatu contoh bahwa orang menggunakan bahasa asli tidak menjamin sudah benar. Karena orang Yahudi yang paling suka bahasa asli dong. Ya toh? Ya bahasa mereka dong. Dan jangan dikira kalau Andi Halim tidak pernah menggunakan bahasa asli pasti sesat. Nah, itu kesimpulan ngaco juga itu ya. Andi Halim ini loh, mana bahasa aslinya? Tidak pernah muncul ya toh. Ya, saya buat apa pakai bahasa asli kalau saya bisa menerjemahkan kebenaran dengan bahasa Indonesia. Memang saya bukan orang yang pintar bahasa asing memangnya. Saya memang orang bodoh lah. Kalau dibandingkan sama yang pintar-pintar bahasa asli itu, saya ini orang bodoh. Ya, enggak apa-apa, biarin aja. Saya enggak usah ikut-ikutan bahasa asli. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan ini adalah benar-benar dari Alkitab. Dan bukan ngawur. Kalau ngawur, ya silakan protes ajaran saya. Pak Andi ini ngawur ini. Ayatnya artinya enggak gitu. Oh iya, kalau memang betul-betul saya ngawur, saya akui. Dan saya akan bertobat dari ngawurnya saya. Kalau betul-betul saya ngawur loh ya. Oke. Begitu, Bu Patrick. Oke. Baik, ini yang di kolom chat Zoom juga ada yang bertanya dari Pak Gideon Chris. Selamat malam Pak Andi, topik yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dan relevansinya reformasi gereja dalam konteks masa kini dalam menangkal serangan terhadap kekristenan dari gerakan intoleransi yang ingin merusak keharmonisan, kerukunan, dan juga kedamaian yang akhir-akhir ini sedang terjadi di bangsa Indonesia. Bagaimana juga sikap kita sebagai bagian dari pembawa reformasi tersebut? Dari Pak Gideon, Pak. Ya, sangat bagus pertanyaannya Pak Gideon.
Ini saya juga senang ini kalau bicara soal menerapkan reformasi di dalam keadaan banyak orang-orang yang intoleransi. Saya dulu juga mungkin pernah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang eksklusif, ya, Kristen-Kristen yang eksklusif, sehingga memisahkan diri dari dunia sehari-hari gitu. Jadi pietisme, ya, aliran pietisme itu aliran yang mengejar kesalehan, tapi akhirnya kalau jadi ekstrim maka pietisme itu jadi eksklusif gitu. Jadi karena sangat menekankan kesalehan, jadi tidak mau campur dengan dunia, bahkan menjauhkan diri dari dunia dan hanya mau membentuk komunitas-komunitas yang eksklusif, yang sama-sama Kristen dan tidak mau campur dengan dunia. Nah, menurut saya itu harus dilihat dengan konteks yang benar, ya. Artinya begini, orang Kristen itu memang dipisahkan dari dunia. Itu kalau dari kata disucikan dan dikuduskan, itu artinya kita dipisahkan. Dipisahkan, dikhususkan, dan diperlengkapi, dilatih, tapi tidak berhenti sampai di situ, yaitu untuk diutus kembali ke dunia untuk menjadi saksi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang penting. Kita memang dipisahkan, dipisahkan untuk diperlengkapi, untuk dilatih, digembleng, dan untuk tidak berhenti sampai di situ, untuk kemudian kita diutus kembali ke dunia untuk kita bisa menerjemahkan iman Kristen ini dalam praktek di dunia nyata. Jadi bagaimana menerjemahkan iman Kristen dalam dunia politik? Bagaimana menerjemahkan iman Kristen dalam dunia teknologi? Bagaimana mengembangkan iman Kristen dalam dunia medis? Bagaimana mengembangkan iman Kristen dalam dunia bisnis, ya, dan profesi-profesi yang lain? Bagaimana iman Kristen diterjemahkan seperti itu? Nah, itu seharusnya yang namanya mandat budaya, sehingga orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Saya juga tidak setuju dengan orang-orang Kristen yang justru menjadi sama dengan dunia, artinya tidak ada bedanya sama dunia. Ya, lalu gereja-gereja yang justru dipengaruhi oleh nilai-nilai duniawi. Ya, gereja jadi diskotik, ya, gereja jadi tempat pameran keduniawian. Itu jelas tidak benar. Musik-musik gereja juga menjadi musik-musik duniawi yang melampiaskan hawa nafsu duniawi di dalam musik-musik yang keras, ya, heavy metal dan sebagainya. Itu menurut saya justru gereja sudah nilai rohaninya sudah dipengaruhi oleh dunia justru. Seharusnya terbalik, yaitu bagaimana gereja mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi gereja. Jadi bagaimana kehadiran orang Kristen di dunia politik, bagaimana kehadiran orang Kristen di tengah-tengah Indonesia, bagaimana sumbangsi orang Kristen bagi kemajuan Indonesia. Atau orang Kristen hanya memikirkan kelompoknya sendiri, komunitasnya sendiri, tidak peduli dengan masyarakat di Indonesia. Ya, tidak peduli dengan politik di Indonesia, tidak peduli dengan dunia ekonomi dan sebagainya. Pokoknya aku bisa hidup enak, aku bisa senang, aku bisa kaya, aku bisa makmur, aku bisa sehat, sudah cukup. Tidak perlu lebih daripada itu. Nah, itu namanya Anda hanya
menjalankan hidup secara Kristen yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi justru spirit Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Garam itu menggarami yang tawar, dan terang itu menerangi yang gelap. Maka kehadiran orang Kristen di dunia yang nyata itu seharusnya menggarami, berarti mempengaruhi, ya, dengan nilai-nilai Kristen, dan menerangi, ya, yaitu memberikan terang itu untuk menerangi yang gelap, ya. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ada orang-orang Kristen seperti, bukan orang Kristen maksud saya, ada pemimpin-pemimpin yang sudah menjelaskan kebenaran ini kepada umat Kristen, seperti John Calvin misalnya. Bagaimana di bukunya Institutio itu John Calvin sangat-sangat, boleh katakan secara komprehensif itu menerjemahkan iman Kristen dalam setiap aspek kehidupan orang percaya, ya, sampai kepada Kristen dengan negara, Kristen dengan politik, ya, Kristen dengan budaya, ya, dan keadaan dunia yang nyata. Saya dulu berpikir bahwa menjadi Kristen itu ya pokoknya hanya mikir rohani aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Yang penting dunia rohani. Dunia gerejawi, pelayanan-pelayanan rohani. Seperti khotbah, penginjilan, baca Alkitab, PA, pemahaman Alkitab, dan ya lain-lain. Pokoknya ya semua yang rohani itu yang penting. Sedangkan namanya politik, namanya organisasi-organisasi dunia dan sebagainya, itu tidak penting sama sekali, itu sampah. Itu dulu saya, ya. Tapi setelah saya menyadari bagaimana Alkitab mengajarkan kebenaran, saya lalu merenung, ya. Saya merenung sendiri. Misalnya contohnya Nabi. Ternyata Nabi itu juga tidak eksklusif loh. Nabi itu juga peduli dengan politik. Ya, Nabi itu tidak lalu sendirian bertapa di gunung gitu ya, jadi orang sakti yang berada di satu gunung gitu, yang bertapa terus kerjaannya. Tidak, Nabi itu justru terjun, ya, di tengah-tengah masyarakat dan justru berani menegur raja-raja yang tidak beres. Itu Nabi menegur. Raja yang tidak menjalankan pemerintahan dengan benar, itu Nabi menegur. Dan itu juga sudah dilakukan oleh contohnya Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes yang melakukan hal yang tidak benar, ya, terhadap, ya, istri orang lain dan sebagainya. Nah itu Yohanes Pembaptis berani menegur. Berarti itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang eksklusif. Dan apakah Tuhan Yesus juga tidak peduli dengan masalah politik? Kelihatannya memang begitu, Tuhan Yesus tidak peduli. Tapi Tuhan Yesus juga menyatakan satu kebenaran dan menyikapi yang namanya prajurit, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak anti prajurit. Kalau bagi Tuhan Yesus orang yang mengabdi kepada negara itu adalah haram, pada waktu Tuhan Yesus ketemu seorang prajurit atau perwira, Tuhan Yesus pasti mengutuk perwira itu. Kamu, pekerjaanmu haram. Kamu tidak perlu jadi perwira negara, ya. Itu pekerjaan haram. Tinggalkan pekerjaanmu. Ya, masuk, ikutlah saya, jadi penginjil aja. Enggak usah jadi perwira satu negara. Tidak. Tuhan Yesus juga menghargai perwira itu dengan jabatannya. Demikian juga Yohanes Pembaptis pernah bertemu dengan perwira atau tentara. Dan tentara itu tanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis juga tidak berkata bahwa copot baju tentaramu, ya, kamu sudah jangan lagi mengabdi kepada pemerintah korup, ya, pemerintah Romawi kan terkenal pemerintah yang kacau, pemerintah penyembah berhala. Kamu jangan jadi anak buahnya pemerintah brengsek ini. Kamu lebih baik ikut ajaran saya. Tinggalkan semua jabatanmu.
Tidak. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis apa? Yang dikatakan adalah jangan menyalahgunakan kekuasaanmu ya dengan menindas rakyat. Oh, ini bagus sekali kata-kata Yohanes Pembaptis. Nanti saudara bisa teliti sendiri waktu Tuhan Yesus, waktu Yohanes Pembaptis bertemu dengan perwira itu, ya, bahwa Yohanes Pembaptis pun tidak menganggap jabatan perwira itu adalah haram. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap-sikap orang Kristen terhadap dunia, masalah politik, negara, ya, dan sebagainya itu seharusnya kita ikut berperan. Jadi kalau sikap-sikap yang intoleransi itu jelas Reform sangat tidak setuju dengan sikap-sikap seperti itu. Kehadiran orang Kristen seharusnya yaitu tadi menjadi garam dan terang. Dan pertanyaannya mungkin bagi saudara dan saya adalah apa sebenarnya sumbangsih kehadiran orang Kristen di Indonesia untuk kemajuan negara ini? Apa sumbangsi kita? Mungkin kita malu kalau ditanya seperti itu karena orang Kristen masih ribut soal-soal untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan bangsa dan negara kita. Ya, saya pernah mengajar di Universitas Kristen Petra dan saya diberi satu tugas yang menurut saya tugas ini malah banyak membuka mata rohani saya. Tugasnya apa? Saya tidak boleh mengajar yang diajarkan di gereja. Aneh ya. Dosen agama malah tidak boleh mengajar yang diajarkan di gereja. Loh, jadi saya harus ngajar apa? Yang pokoknya yang tidak ada di gereja. Jadi saya akhirnya cari-cari yang tidak ada di gereja apa. Oh, saya menemukan bahwa bagaimana mengajarkan hubungan iman Kristen dan Pancasila. Loh, itu sudah ada bukunya itu. Iman Kristen dan Pancasila karangan TB Simatupang almarhum ya. Beliau orang yang sangat prihatin dengan keadaan Indonesia dan beliau sangat terbeban bagaimana orang Kristen, kehadiran orang Kristen bagi kepentingan Indonesia, pembangunan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Waduh, itu luar biasa ya. Buku Iman Kristen dan Pancasila saya yakin saudara mungkin hampir tidak ada yang baca, kecuali mungkin yang seumur saya pernah lihat buku itu dan pernah baca. Ya, oke, itu jawaban tentang intoleransi. Baik, teman-teman yang ada di Zoom mungkin juga ada yang mau bertanya lagi. Oke, kita beralih ke YouTube dulu. Sudah ada yang bertanya di YouTube dari Chin Me Chong. Pak Andi, kalau kita berjemaat di gereja lain, tetapi kita mengikuti pengajaran Reform, boleh nggak? Yang jelas di gereja kami, ajarannya nggak Reform. Ingin menerapkan ajaran Reform di gereja kami. Oke. Tidak ada larangan. Orang mau di gereja manapun, tidak ada larangan. Dan kalau Anda mau pegang ajaran Reform, Anda masih di gereja yang tidak Reform pun tidak ada larangan. Kecuali kalau Anda di sana dilarang mengajarkan ajaran yang kembali ke Alkitab. Ya, dan Anda dituduh sesat dan Anda diusir dari gereja Anda. Nah, itu sudah lain lagi ya. Kalau Anda diusir. Menurut saya, kehadiran Anda sebagai orang yang menganut ajaran Reform di gereja yang tidak Reform, Anda harus punya tugas dan misi. Ya, tugas dan misi. Apa tugas Anda dan misi Anda? Yaitu Anda bisa mempengaruhi orang-orang di sana untuk belajar Reform. Belajar teologi Reform. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang masih bertahan di gereja yang tidak Reform untuk mendekati teman-teman di sana dan membuat sel grup dengan prinsip-prinsip ajaran Reform. Dan ternyata mereka boleh dikatakan berhasil mempengaruhi ya jemaat-jemaat di sana untuk belajar Reform. Dan untuk itu bisa masuk STRIS. Ya kan? Bisa ikut STRIS. Dan STRIS sekarang ini sudah online. Ya, Anda di kota manapun, Anda bisa belajar STRIS. Tidak terkecuali
Anda mau belajar STRIS melalui Zoom, melalui YouTube, ini kita sudah buka semua sarana. Dan puji Tuhan ya, peserta STRIS sekarang sudah makin meningkat ya. Jumlahnya sudah sekitar hampir 140 sampai 180-an seputar itu jumlah mahasiswa STRIS di Surabaya saja. Maksudnya di Surabaya itu penyelenggaraan STRIS ini di Surabaya. Ya, ada STRIS yang lain kan, ada STRIS yang di Jakarta, ada yang di Malang mungkin ya, atau di mana, terserah bagi saya. Bagi saya sekarang ini sudah tidak dibatasi kota, tidak dibatasi tempat. Anda dimanapun berada, bahkan di Amerika pun bisa ikut STRIS yang di tempat kita kan. Meskipun jamnya berbeda, tidak apa-apa, karena bisa lewat YouTube. YouTube itu kan bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi tidak perlu pas jamnya itu, jamnya live itu tidak perlu. Ya itu. Jadi anjuran saya, jadilah garam dan terang di gereja Anda. Kalau Anda punya ajaran yang benar, dan Anda berada di sana untuk mempengaruhi, dan Anda menjadi Martin Luther di gereja Anda. Ya. Tapi jangan Martin Luther yang konyol loh ya. Maksudnya Martin Luther konyol itu, Anda tidak belajar baik-baik, tapi gayanya kayak sok reform gitu. Padahal ditanyai reform, tidak bisa jawab lah. Itu nanti bikin malu itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau Anda mau jadi reformator di gereja Anda, belajar baik-baik. Dan pakai cara yang bijaksana juga. Jangan pakai cara ngawur-ngawur yang jadi batu sandungan bagi banyak orang. Oke. Oke. Baik, di WhatsApp sudah ada yang masuk. Malam Pak Andi. Apakah wanita boleh jadi pendeta? Ini dari Sony di Surabaya. Pandangan Pak Andi. Wah, ini pertanyaan ini ya oke, saya jawab ya. Reform itu macam-macam. Ya, reform di Amerika, reform di Eropa. Ada reform yang menjurus kepada toleransi yang mengajarkan bahwa wanita boleh jadi pendeta. Tapi ada reform yang tidak setuju bahwa wanita menjadi pendeta di gereja. Ya, alasan semua ada alasannya. Yang setuju ada alasannya, yang tidak setuju juga ada alasannya. Tapi bagi saya itu suatu hal yang tidak terlalu prinsip ya. Kalau bagi saya ya, tidak terlalu prinsip. Kalau pertimbangan praktis itu saya setuju. Memang mungkin agak sulit bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin gereja atau gembala sidang misalnya ya. Jadi gembala sidang. Karena ada hal-hal yang kalau wanita yang mengerjakan sendiri itu akan mengalami kesulitan. Ya, apalagi dia menjadi leadernya begitu. Nah, mungkin itu pertimbangan yang praktis saja. Tapi ternyata di Perjanjian Lama ada nabiah juga, ya. Ada nabi perempuan juga. Dan di Perjanjian Baru juga ada perempuan-perempuan yang juga mengajar, ya. Ada perempuan-perempuan yang mengajar. Jadi kalau di Reform Injili itu masih diperbolehkan perempuan itu mengajar. Jadi makanya seperti Ibu Inawati, ya, Ibu Maria Masuk, ya, Ibu Bu Mercy, ya. Nah, itu perempuan-perempuan yang canggih, yang wah kalau ngajar lebih hebat dari yang pria-pria itu ya. Nah, jadi it's okay, ternyata boleh kan. Nah, jadi tidak dilarang. Tapi kalau untuk jadi pendeta itu yang mungkin tidak. Ya, selama ini Pak Tong menegaskan perempuan boleh ngajar, tapi untuk jadi pendeta tidak.
khotbah di mimbar pun masih diokekan kalau memang betul-betul di tempat itu tidak ada pria yang berkompeten untuk khotbah. Ya, di kota itu misalnya, kota entah di mana, dulu pernah ada di, kalau tidak salah di Palembang ya, Pendeta Amin Chung itu juga istrinya juga ikut khotbah di mimbar. Ya, di kota-kota lain juga sampai sekarang pun masih ada, dan masuk Ibu Maria Masuk juga khotbah. Ya, oke, itu penjelasan saya. Oke, untuk teman-teman semua mungkin ada yang mau bertanya? Malam Pak Di. Silakan Bapak Elia dari Denpasar. Ya, saya mengamatin dari tadi, cuma kesulitan membuat pertanyaan. Tapi ya saya coba ya. Pak, kalau seseorang yang menganggap dirinya reform, tetapi dia tidak bisa menelaah, menafsir kejadian sampai dengan wahyu. Karena di dalam ayat-ayat itu ada yang seperti kontradiksi. Yang kita tahu itu paradoks. Bagaimana menjembatani kalau saya mau jadi seorang reformator di grup kecil, sering ditembak terus, Pak, sering diserang terus. Gimana caranya menjadi seorang yang memberikan influence kepada grup kecil? Terima kasih. Oke. Kalau kita menjadi anggota grup kecil ya, untuk seperti sel grup gitu atau KTB, ya yang penting itu kan menurut saya harus bina relasi dulu yang baik gitu ya, sampai sehingga mereka-mereka ini juga percaya kepada apa yang kita katakan. Kalau kita ngomongnya terlalu vulgar begitu ya, mereka mungkin kaget, shock, karena mereka nggak siap. Lalu yang kedua yaitu saya anjurkan supaya kalau pertemuan itu memang rutin, kita harus mengajar itu secara bertahap, mulai dari basic yang paling mendasar. Ya, saya mengajar presupposisi dan epistemologi dari apologetika, itu juga makanya itu ada strategi-strategi untuk bagaimana mengajak orang berpikir secara konsisten dan bertanggung jawab. Bukan mikir ngasal ngawur dan asal yakin, bukan begitu, tapi benar-benar ada basicnya, ada jalurnya, berpikirnya, ada nalarnya maksudnya. Sehingga mereka kalau mendengar apa yang kita katakan itu mereka melihat bahwa ini memang bicara ini ada dasarnya, bukan ngotot harus begini, tapi dasarnya mereka juga tidak ngerti. Nah, dasarnya dulu yang dibuat. Supaya dengan dasar yang kokoh ini, mereka sendiri bahkan bisa menyimpulkan yang benar dari dasar yang sudah kokoh itu. Mereka akhirnya menemukan sendiri kebenaran itu. Jadi sebetulnya kita tidak usah yang ngotot menekankan kebenaran itu, tapi bagaimana sampai mereka menemukan sendiri kebenaran itu. Nah, saya biasanya juga kalau diskusi, saya seringkali pakai metode bertanya. Bertanya yang membuat orang akhirnya terjebak sendiri dengan jawaban dia sendiri. Ya, dengan kita bertanya, mereka akhirnya tidak bisa keluar atau tidak bisa lari daripada jawaban yang seharusnya mereka mengerti. Akhirnya mereka mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya itu istilahnya kalau bahasa Surabayanya mancing ya, dipancing dengan pertanyaan atau digiring dengan pertanyaan. Pertanyaan yang menggiring orang sampai kepada suatu kesimpulan yang dia temukan sendiri. Nah, mungkin itu saya seringkali juga pakai cara-cara seperti itu. Dan kadang-kadang pertanyaan itu juga mau menunjukkan kelemahan
daripada pandangan dia sebelumnya. Jadi kalau dia ngotot dengan pandangan yang tidak reform, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dia sendiri goyah dengan keyakinannya dia. Ya, misalnya dia tidak percaya pada predestinasi, misalnya begitu ya. Nah, lalu kita kasih pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar dia tidak percaya predestinasi itu apa, dan akhirnya dia goyah sendiri dengan keyakinan dia. Iya ya, kalau memang tidak ada predestinasi itu berarti Allah kita ini Allah yang pelin-pelan ya, atau Allah yang tidak punya rencana yang jelas ya, atau tidak maha tahu ya. Allah itu berarti tidak maha tahu. Allah tidak tahu siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Atau Allah tidak maha kuasa, karena dia tidak bisa menyelamatkan yang dia ingin diselamatkan. Nah itu, jadi diskusi seperti itu mungkin bisa menolong untuk ya, dan tentunya harus bertahap. Tidak mungkin orang bisa terima kebenaran itu secara instan tanpa melalui proses secara bertahap, karena memang membutuhkan waktu. Kadang-kadang orang berpikir itu kan membutuhkan waktu, ya, tidak otomatis langsung yes gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di WhatsApp ada yang bergabung juga yang bertanya dari Jeti. Dalam suatu persekutuan, pesertanya kan biasanya dari berbagai gereja, Pak. Bagaimana sikap kita bila ada pengajaran yang berbeda doktrin dengan yang telah kita ikuti? Toleran aja atau bagaimana? Iya. Jeti. Nah, sebetulnya saya sudah jawab tadi dengan pertanyaan Elia tadi. Ya. Jadi saya sering kali ketemu dengan kelompok-kelompok yang memang berbeda gerejanya. Termasuk saya di Stris juga mengajar orang dari berbagai macam gereja, dan bahkan ada yang ekstrim sekali gerejanya yang bertentangan dengan reform, tapi berani masuk Stris. Wah, saya salut sekali ya dengan orang-orang seperti itu. Tapi mereka ternyata setelah mendengar ajaran saya, mereka itu bisa menerima dan mereka bisa sangat respect dengan ajaran reform. Karena saya tadi itu, saya mulai dari basic. Dan saya mulai dari presupposisi. Ya, misalnya menegaskan presupposisi Allah itu Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Anda terima nggak presupposisi ini? Anda percaya nggak bahwa Allah itu berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu? Lalu pertanyaan berikutnya misalnya, apakah Anda percaya bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Allah? Anda percaya nggak ini kebenaran ini? Ya mau nggak mau kan percaya kan, masa ada jawaban yang aku kok ragu-ragu kalau Allah itu yang paling berkuasa. Nah kamu ini mengenal Allah itu bagaimana kok sampai Allah tidak yang paling berkuasa? Berarti ada kuasa lain yang melebihi kuasa Allah. Kalau sampai ada kuasa lain yang melebihi kuasa Allah, ya itu yang jadi Allah dong. Yang kuasa lain itu yang bisa melebihi kuasa Allah itu yang jadi Allah. Wah gimana ini? Nah itu aja diskusi-diskusi seperti itu sehingga mereka oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Nah, sampai akhirnya oh ya, enggak bisa menolak satu kesimpulan yang ya kalau Allah memang yang sudah paling maha kuasa ya dia yang menetapkan segalanya. Ya, dan tidak ada kuasa lain bisa membelokkan apa yang sudah ditetapkan Allah. Tidak ada kuasa lain. Nah, itu yang menunjukkan bahwa Allah memang maha kuasa. Dan ya diskusi semacam ini itu diskusi yang tidak mudah memang, karena kan bisa memutarbalikkan pola berpikir orang 180 derajat ya, dari antroposentris menjadi teosentris. Ya, dari berpusat pada pikiran sendiri sekarang berpusat pada pikiran Allah. Itu enggak mudah itu, dan itu pekerjaan Roh Kudus pasti. Itu bukan pekerjaan saudara saya loh. Jangan merasa bahwa oh ini gara-gara kepintaranku orang jadi mengikuti aku. Tidak. Saya percaya betul bahwa orang sampai bisa jadi reform itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena saya dulu juga bukan reform kan. Saya dulu juga orang yang sangat menentang reform. Tapi Tuhan mendidik saya dengan berpikir pikiran-pikiran yang kembali kepada Alkitab itu. Ya.
Oke, di Zoom sudah ada yang bertanya lagi dari Levi Lee. Pak Andi, kenapa orang-orang reform sering dituduh Farisi oleh golongan lain? Iya, iya. Karena orang reform itu harus diakui bahwa sekarang reform itu disoroti banyak orang. Dan juga harus diakui bahwa tidak semua orang yang ngaku reform adalah benar-benar reform. Ya, itu harus diakui. Dan harus diakui juga bahwa yang namanya orang reform itu adalah tetap orang berdosa. Ya, orang berdosa yang belum sempurna. Anda salah kalau Anda menilai orang reform itu tidak boleh punya dosa. Atau orang reform itu tidak boleh punya kelemahan. Orang reform itu tidak boleh ada cacat celah. Orang reform harus sempurna. Wah, kalau sudah seperti itu ya sudah di surga namanya, ya toh. Tapi kalau selama kita di dunia, ya kita masih ada lah namanya orang reform yang pelit, ada nggak? Ya ada pasti orang reform yang pelit. Ya. Orang reform yang sombong ada nggak? Ada orang reform yang sombong. Orang reform yang munafik ada nggak? Ada orang reform munafik. Ya, orang reform ada yang nggak tulus ini. Ada yang nggak tulus karena apa? Kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Dan kita semua sedang dididik dan dihajar oleh Tuhan. Maka saya tidak bisa mengatakan bahwa orang reform itu orang yang paling sempurna. Orang reform adalah orang yang tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Orang reform sudah perfect. Saya kira orang yang ngomong kayak gitu itu justru orang yang tidak ngerti reform. Makanya saya pernah katakan bahwa orang kalau jadi reform malah tambah arogan dan tambah sombong. Itu malah dia juga, saya yakin pasti orang yang tambah reform tambah sombong itu sebetulnya dia bukan tambah reform, dia tambah nggak reform itu. Kalau jadi reform tambah sombong. Ya, jadi reform itu justru makin menyadari saya tidak lebih baik dari orang lain. Dan saya bisa diterima Tuhan bukan karena kebaikan saya, tapi karena semata-mata anugerah Allah. Nah, itu seharusnya jadi reform itu seperti itu. Dan saya bukan orang sempurna yang tidak punya cacat. Saya banyak cacat, tapi Tuhan mendidik saya untuk diubahkan dari hari ke hari. Nah, itulah namanya reform, diubahkan untuk kembali kepada Alkitab, bukan kembali kepada kebenaran saya sendiri. Nah, kalau dituduh orang reform seperti orang Farisi, ya orang Farisi itu kan orang yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah, tapi tidak menekankan hal-hal yang batiniah. Dan ahli Taurat dan orang Farisi yang dikritik Tuhan Yesus itu sering hanya ingin dipuji oleh manusia, ya, jadi mementingkan hal-hal yang pokoknya dilihat manusia, ya, tapi tidak sungguh-sungguh menekankan kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Ya, maaf, saya tadi sudah katakan bahwa apakah ada orang reform yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah? Saya kira pasti ada. Dari sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang yang ngaku dirinya reform, apakah nggak ada yang munafik? Apakah nggak ada yang pura-pura suci? Apakah di antara puluhan ribu orang itu ada yang hanya mementingkan dipuji-puji manusia? Saya jawab pasti ada. Mana ada suatu komunitas yang orangnya 100% benar semua. Dari murid Tuhan Yesus saja satu orang pengkhianat, Yudas. Nah, kalau sampai pengikut Yesus ada yang namanya Yudas, apakah itu berarti gurunya yang salah? Tuhan Yesus yang salah mendidik sampai muncul Yudas. Yang salah siapa?
Ya, jadi apakah Tuhan Yesus salah pilih atau Tuhan Yesus salah mendidik atau Tuhan Yesus tidak peka terhadap muridnya yang jadi pengkhianat ini? Ya, saya yakin tidak. Tuhan Yesus dengan sempurna mendidik Yudas dan juga dengan sempurna memilih Yudas. Tidak ada kesalahan di dalam pemilihan Yudas, dan memang Yudas jadi pengkhianat itu pun sudah ada di dalam penetapan Allah. Ya, itu. Jadi kalau dituduh orang reform adalah orang Farisi, ya saya ngakui aja, ya memang ada memang. Tapi tidak semua, ya toh. Tidak semua. Kalau dikatakan orang reform itu sombong. Ya, saya juga akui mana ada orang yang tidak sombong. Ya, semua orang itu ada sombongnya. Ya, yang ngomong orang reform sombong itu apa tidak sombong? Ayo, saya ulangi kata-kata saya ya toh. Yang ngomong orang reform sombong itu apa? Dia sendiri tidak sombong. Ya sama-sama sombong lah. Maksudnya, tapi saya tidak membenarkan orang sombong loh ya. Tapi ya kita kalau sadar kita sombong, ya justru kita bertobat, gitu kan. Jangan menyuburkan semua. Apakah orang reform yang mengatakan orang reform orang Farisi, apakah dia sendiri tidak Farisi? Jangan-jangan yang mengatakan orang reform Farisi itu dia sendiri juga Farisi, ya. Tapi saya tidak mau berdebat soal ini karena saya tadi kan sudah akui orang reform sendiri bukan orang sempurna, tapi orang yang sedang dididik Allah dan dihajar Tuhan. Oke. Oke, ini karena waktu sudah mendekati akhir, kita akan tutup dan boleh dikasih kesimpulan oleh Pak Andi Halim di malam hari ini dan ditutup dalam doa. Ya, saya sangat bersuka cita ya kalau kita ini boleh selalu kembali kepada jalan yang benar. Kita boleh diingatkan untuk diperbarui terus-menerus, dan itu juga adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan kalau kita diingatkan supaya kita tidak menjadi orang reform yang arogan atau sok benar sendiri, ya, sok hebat, itu juga anugerah Tuhan. Ya, karena menurut saya iblis ini bisa menyerang gerakan ini juga dengan luar biasa, karena iblis pasti nggak suka kalau ada kebenaran yang diberitakan dan pasti ingin merusak merusak gerejanya yang setia pada kebenaran. Jadi itu juga kita jangan khawatir, karena sekali lagi tadi saya sudah katakan Tuhan yang memelihara gerejanya, dan gereja yang dipelihara Tuhan bukan organisasi, tapi gereja yang dipelihara Tuhan adalah gereja yang tidak kelihatan, yaitu orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan untuk mereka dipersiapkan melaksanakan akan misi kerajaan Allah. Nah, biarlah itu kita sadari juga bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan Allah untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Ya, bukan untuk menyuburkan keegoisan dan kepentingan gereja kita sendiri, atau kepentingan organisasi kita, atau kepentingan pribadi kita. Tidak, tapi ini adalah untuk kerajaan Allah dan kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan, kita selesai di sini karena waktu yang membatasi kita. Ya, saya berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh belajar bersama kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan menyadarkan kami bahwa gereja ada di tangan Tuhan, bahwa sejarah dikuasai oleh Tuhan, bahwa Tuhan terus memelihara gereja sejak Tuhan dirikan gereja sampai hari ini. Tuhan pelihara dan Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan selalu mereformasi setiap gereja yang Tuhan
terus sertai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan gerejamu saat ini supaya kehadiran gerejamu di Indonesia juga benar-benar berfungsi, menjalankan perannya sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah kehadiran kami di tengah-tengah Indonesia benar-benar menjadi berkat bagi Indonesia, dan kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan gerejamu yang Tuhan terus-menerus pelihara dan mereformasinya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.